karena permasalahannya bukan pada Mazda menerangkan, menunjukkan bukti kepada supplier, ini loh keterlambatan karena kesalahan sistem dan lain sebagainya. Akhirnya pihak supplier bisa mengerti. Namun di awal-awal sebelum Mazda melakukan pelunasan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam para Mazdaber. Berjumpa kembali pada vlog singkat mengenai kegiatan ekspor. Jadi menarik, beberapa saat yang lalu banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada Mazda. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai late shipment dan late payment. Pertanyaannya adalah, Mazda tolong share pengalaman perihal dua kasus itu. Jadi maksudnya, kalau late shipment ya, itu apa yang akan terjadi, efeknya apa? Kalau terjadi late payment, itu apa yang akan terjadi dan seperti apa efeknya kepada kegiatan ekspor. Nah, karena yang ditanya ini Mazda, jadi contohnya juga dari tempat Mazda. Oke, sebelum dilanjutkan, silakan berikan dukungan kalian dengan cara di likes dan di subscribe. Dan bila kalian melihat konten ini sangat bermanfaat bagi teman-teman kalian, silakan share konten ini ke teman-teman kalian yang lain. Mari kita bahas mengenai late shipment dan late payment. Tentu istilah late shipment itu berkaitan erat dengan kegiatan ekspor. Jadi arti dari late shipment adalah pengiriman yang terlambat. Ya, tentu ada banyak hal penyebabnya kenapa sebuah pengiriman ekspor itu bisa terlambat. Itu istilahnya adalah late shipment. Nah, bagi Mazda sendiri, karena buyer-buyer Mazda itu adalah buyer-buyer yang berdasarkan kontrak order atau kontrak base order. Jadi buyer sudah memiliki planning kapan di shipment, kapan penjualannya, kapan reorder dan lain sebagainya. Dalam 1 tahun biasanya sudah Mazda peroleh forecast atau prediksinya. Jadi biasanya mereka akan memberikan perkiraan, oh ini untuk penjualan bulan ini akan order bulan ini, itemnya ini. Nah, singkat kata, Mazda sudah mengkonfirmasi order tersebut, kemudian Mazda bikin proforma invoice dan lain sebagainya, jalan produksi. Nah, karena satu dan lain hal itu terjadi late shipment atau keterlambatan. Bisa dikarenakan cuaca, bisa dikarenakan supplier, bisa dikarenakan bahan baku dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks seperti ini, bagaimana posisi perusahaan Mazda? Di dalam perusahaan Mazda itu sudah ada agreement dengan buyer, kontrak kerjasama yang menyatakan bahwa setiap keterlambatan akan memunculkan penalti atau denda. Ya. Setiap keterlambatan akan memunculkan penalti atau denda. Itu mau tidak mau di dalam bisnis ekspor hal seperti itu biasanya akan dibicarakan. Nah, khusus di tempat Mazda, berapa besaran penalti atau dendanya? Keterlambatan dalam 1 minggu pertama dari tanggal seharusnya itu dikenakan diskon atau penalti pengurangan senilai 5% dari total invoice. Ditambah lagi nanti 1 minggu berikutnya lagi masih telat belum terkirim, itu 5% dari total invoice. Jadi akan berulang setiap seminggu telat itu kena 5%. Tetapi kalau lebih dari 3 kali keterlambatan dalam waktu 3 minggu, biasanya akan dilakukan pembatalan order oleh buyer. Ya, ini adalah risiko yang harus diambil bila mana kita bertransaksi dengan tipe-tipe buyer yang sudah ada forecast ordernya sepanjang tahun. Karena mereka sudah punya planning penjualan. Kalau terjadi keterlambatan, planning penjualan mereka kacau, pemasukan mereka juga kacau dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, buyer-buyer tipe seperti ini biasanya akan menerapkan penalti yang sangat ketat. Ya. Lebih dari 2 kali delay shipment, keterlambatan, order di cancel sekalian. Jadi itu resikonya. Ya. Late shipment terjadinya seperti itu.
Namun demikian tidak semua pasti seperti itu, tergantung kelas buyer yang kalian layani. Tetapi kalau ini contohnya adalah yang terjadi di tempat Mazdab, telat seminggu penalti 5%, seminggu lagi penalti lagi 5%. Nah, kalau sudah masuk minggu ketiga tidak penalti tapi di cancel langsung ordernya. Apakah cuma penalti seperti itu saja? Kalau secara hitam di atas putih, efek dari keterlambatan biasanya penalti atau pembatalan order yang sudah siap dikirimkan. Namun demikian, di luar itu semua ada sebuah sanksi yang tidak tertulis, yang imbasnya juga akan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan sebelum kita bekerja sama dengan buyer tipe ini. Yaitu biasanya setelah terjadi masalah late shipment di beberapa PO, itu buyer akan melakukan evaluasi lagi. Biasanya mereka akan melakukan audit lagi ke perusahaan Mazdab untuk menentukan apakah masih dianggap layak atau tidak melanjutkan kerjasama dengan buyer tersebut. Dan tentu saja efek lain dari terjadinya late shipment setelah dipenalti adalah biasanya order-order lain yang mau diturunkan itu ditunda dulu sampai terjadi pembenahan di dalam perusahaan Mazdab. Jadi satu order bisa berimbas ke order yang lain. Ini pasti merupakan satu hal yang logis ya, sebuah konsekuensi logis di mana bila kita dianggap tidak perform, tidak sempurna dalam menjalankan order yang dipercayakan buyer kepada kita dengan terjadinya keterlambatan, maka order-order lain mungkin sebagian besar akan ditunda dulu, dievaluasi lagi apakah layak diteruskan atau tidak. Jadi ini adalah yang akan terjadi bila kita menghadapi yang namanya late shipment atau keterlambatan pengiriman barang dari tanggal atau jadwal yang sudah kita sepakati sebelumnya dengan pihak buyer. Selain isu mengenai late shipment atau keterlambatan pengiriman barang, ada juga isu yang namanya late payment. Kalau late shipment itu terjadi dikarenakan pihak eksportirnya, kalau late payment terjadi akibat dari tindakan pihak importir atau buyer kita. Apa late payment itu? Late payment adalah terjadinya keterlambatan di dalam melakukan pelunasan order. Dua-duanya, late shipment maupun late payment itu memiliki efek terhadap perusahaan kita. Sebagai contoh di perusahaan Mazdab ya. Dulu pernah terjadi yang namanya late payment, tetapi by accident, artinya bukan disengaja oleh pihak buyer ya. Karena dulu dalam penagihan itu biasanya Mazdab mengirimkan full set dokumen, termasuk di dalamnya adalah invoice. Nah, karena begitu banyak yang tercantum dalam invoice, akhirnya saat di print itu dokumen angka-angkanya itu tidak terlalu jelas. Apalagi waktu itu Mazdab masih menggunakan printer bubble. Jadi begitu sudah di print invoice-nya, dicek betul segala macam, terus di-scan, dikirim ke buyer. Nah, di dalam sistemnya buyer, invoice Mazdab itu ternyata angkanya tidak terbaca dengan sempurna, sehingga secara sistem payment-nya di hold. Sialnya adalah tidak ada pemberitahuan kepada pihak Mazdab mengenai hal tersebut. Jadi satu PO tersebut hanya terbayar sebagian, sebagian invoice tidak terbayar akibat dari angka di dalam invoice yang Mazdab scan itu tidak jelas terbaca oleh sistem buyer. Akibatnya itu sekitar 2 bulan itu terjadi delay payment atau paymentnya tertunda. Akhirnya Mazdab beranikan diri untuk menghubungi pihak agent, pihak buyer, menerangkan kenapa ini kok tidak masuk pembayarannya padahal sudah full terkirim semua dan lain sebagainya. Nah, begitu dilacak akhirnya baru ketahuan bahwa hasil scan invoice yang Mazdab kirimkan itu tidak terlalu jelas pada bagian angka sehingga tidak terbaca oleh sistem paymentnya buyer. Ya, akhirnya dari situ Mazdab print ulang dengan menggunakan printer laser yang meskipun angkanya kecil tetap jelas. Kemudian Mazdab scan, email kembali kepada buyer. Kemudian selisih sekitar 3-4 hari terjadi pelunasan pembayaran yang tertunda. Nah, bila terjadi late payment dari buyer ini tentu ada imbas atau efeknya kepada perusahaan Mazdab pada waktu itu. Nah, salah satunya adalah
karena terjadinya keterlambatan ini, itu pihak supplier Mazda kan sudah ada jadwalnya tuh untuk pelunasan ya. Biasanya pelunasan itu 30 hari dari kontainer berangkat. Nah ini kan sudah lebih. Ya tentunya Mazda ditagih terus sama supplier Mazda gitu kan. Nah tetapi karena permasalahannya bukan pada Mazda menerangkan, menunjukkan bukti kepada supplier, ini loh keterlambatan karena kesalahan sistem dan lain sebagainya, akhirnya pihak supplier bisa mengerti. Namun di awal-awal sebelum Mazda melakukan pelunasan, Mazda melakukan cicilan pelunasan kepada supplier sambil mengkonfirmasi kepada buyer kenapa kok ini paymentnya belum terbayarkan. Jadi tetap Mazda kasih secara rutin per minggu minimal untuk membayar tenaga kerja di tempat supplier itu bisa tertutupi dulu sambil menunggu klarifikasi dari buyer. Nah begitu klarifikasi dapat, jelas permasalahannya, begitu uang masuk langsung Mazda melakukan pelunasan ya. Tentu ini efeknya juga tidak terlalu baik. Pasti supplier akan menganggap perusahaan Mazda tidak terlalu kredibel karena nyatanya terjadi penundaan di dalam pelunasan produksi. Namun demikian karena dengan hubungan baik dan pengalaman hubungan bisnis jangka panjang sudah berlangsung, akhirnya supplier pun bisa memahami situasi ini. Jadi catatannya adalah satu, untuk menghindari late shipment, pastikan dari awal secara rutin per minggu kita melakukan controlling terhadap perjalanan proses produksi, finishing maupun packing. Itu untuk memastikan bila mana akan terjadi keterlambatan di jauh-jauh hari sudah bisa kita informasikan kepada calon buyer. Yang kedua, mengenai late payment, supaya tidak terjadi late payment, pastikan begitu shipment sudah selesai, dokumen sudah siap, segera lakukan penagihan kepada buyer. Tentu dengan cara tadi, dokumen yang mengandung angka-angka itu kalau bisa dicetak ya, invoice terutama, dicetak dengan kualitas yang tinggi supaya meskipun nanti angkanya tertulis kecil, tetapi bisa terbaca dengan jelas, sehingga bisa menghindari yang namanya keterlambatan pelunasan dari buyer. Jadi demikian para Mazdaber, vlog singkat mengenai late payment maupun late shipment, dua-duanya saling berkaitan sebagai bentuk informasi tambahan bagi kalian. Ini berdasarkan pengalaman Mazda, jadi efek apa yang akan terjadi pada perusahaan kalian bila mana terjadi late shipment maupun late payment. Semoga informasi ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman kalian yang berminat pada kegiatan ekspor, dan seperti biasa, kalau teman-teman para Mazdaber masih memiliki pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar di video ini. Sekali lagi, matur nuwun, salam Indonesia.